Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitabi adabi sulukil murid lil imam Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala wa 'ala al-murid an yajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi a'ni hadha al-ba'ith fataqwiyatuhu bidh-dhikri lillah wal fikri fima 'inda Allah wal mujalasah li ahli Allah وحفظه بالبعد عن مجالسة المحجوبين والإعراض عن وسوسة الشياطين وإجابته بأن يبادر بالإنابة إلى الله ويصدق في الإقبال على الله ولا يتوانى ولا يسوف ولا يتباطأ ولا يؤخر وقد أمكنته الفرصة فلينتهزها وفتح له الباب فليدخل ودعاه الداعي فليسرع وليحذر من غد بعد غد فإن ذلك من عمل الشيطان وليقبل ولا يتثبط ولا يتعلل بعدم الفراغ وعدم الصلاحية. قال أبو الربيع رحمه الله سيروا إلى الله عرجا ومكاسير ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. وقال ابن عطاء الله في الحكم إحالتك العمل على وجود الفراغ من رعونات النفوس. Beliau membicarakan mengenai al-ba'ith, suatu dorongan yang beliau katakan siapa orang yang diberikan oleh Allah dorongan di dalam hatinya membuat dia tidak tenang, membuat dia ingin berjalan menuju Allah, membuat dia ingin berpaling daripada apa-apa yang orang-orang sibuk, mencari sesuatu yang lain, mencari sesuatu kedekatan kepada Allah. Ini ba'ith, ini gerakan adalah suatu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus engkau syukuri benar-benar. Lalu kalau engkau sudah mendapatkan hal tersebut ada di dalam hatimu, hendaknya engkau menguatkannya, menjaganya dan menerima ajakannya. Dan itu dorongan, harusnya diiyakan. Gimana caranya? Kata beliau, an yajtahida, hendaknya dia berusaha fi taqwiyatihi, dalam menguatkannya, wa hifdhihi, dan menjaganya, wa ijabatihi, dan menerima ajakannya. Yang dimaksudnya ini kepada siapa? Aku maksud adalah hadzal ba'ith, ini dorongan ini, gerakan di dalam hati ini. Fataqwiyatuhu, nah cara menguatkannya dengan apa? Beliau sebutkan 3 perkara. Cara menguatkan ba'ith yang sudah ada di dalam hati perlu diperkuat. Cara menguatkannya bagaimana? Pertama, bidzikri lillah, memperbanyak zikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, melazimi zikir. Nanti bab zikir akan dibahas oleh beliau, ya, memperbanyak zikir, zikir dengan lisan, zikir dengan yang berkaitan dengan waktu, zikir pagi hari, sore hari, malam hari. Terus memperbanyak zikrullah, akan kuat ba'ith tersebut yang ada dalam hati. Yang kedua, al-fikri fima indallah, dengan cara banyak bertafakkur atas apa saja yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bab tafakkur nanti akan dibahas secara detail atau secara fasal sendiri. Bahwa seorang hendaknya memiliki waktu untuk bertafakkur, merenung. Bahasa tafakkur itu artinya merenung, memikirkan. Ya, apa yang perlu dipikirkan? Ya seperti contohnya memikirkan tentang nikmat Allah kepada dirinya, memikirkan bagaimana keadaan dia ketika dikubur, ketika di padang mahsyar, ketika dihisab oleh Allah. Terpikirin mana keadaanmu coba di saat itu. Pikirkan betapa agungnya, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta ini. Nah, ini semua menguatkan ba'ith yang ada di dalam hati. Dan poin ketiga, wal mujalasah li ahlillah, duduk
dengan orang-orang yang memang dekat kepada Allah. Ahlillah artinya orang yang dekat kepada Allah, para aulia Allah, para salihin. Duduk di majelis mereka, hadir di tempat mereka. Wah, ini malah yang poin ketiga ini adalah cara yang paling mudah sebenarnya dari yang lain. Kalau zikir ente sendiri, tapi zikir ente sendiri mau tafakur tanpa adanya duduk bersama orang-orang ahlillah, orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat kepada Allah, susah. Dorongannya itu lemah. Ya, tapi kalau duduk dengan orang-orang yang soleh, kita kena. Ya, kalau bahasanya tuh tertular, tersetrum, ya, dices sama mereka. Karena nuraniyah, cahaya yang mereka dapatkan itu menyebar kepada al-jalis, kepada orang-orang yang duduk bersama mereka. Para sahabat bisa hebat seperti itu karena duduk dengan Nabi. Tambah banyak, tambah pertama, awal-awal duduk bersama Nabi sampai terakhir, mereka paling hebat. Makanya jadi sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya. Maka itu poin ketiga adalah banyak duduk bersama ahlullah, orang-orang yang dekat kepada Allah, para aulia, para salihin. Baik, itu taqwiyah untuk menguatkan 3 poin. Wa hifdhihi, untuk menjaganya gimana biar enggak hilang? Wa hifdhihi, cara menjaganya biar terjaga itu ba'ith, enggak keluar, enggak hilang dari hatimu. Pertama, bil bu'di an mujalasatil mahjubin, berjauh, menjauhkan diri dari duduk bersama orang-orang yang mahjubin, orang-orang yang tertutup, orang-orang yang lalai. Ya. Duduk, Masya Allah, dengar adab sulukul murid, dengar ucapan seperti Masya Allah, tergerak hatinya pengen berjalan seperti itu, pengen seperti itu, ya. Duduk bersama orang yang lalai sekali aja, ya, yang ingetnya urusan dunia, yang ingetnya urusan mainan, urusan yang nggak berharga, nggak ada tujuannya untuk akhirat sama sekali. Mahjub, orang yang lalai, lupa Allah, hilang keinginannya semua, berubah jadi keinginannya untuk dunia malahan. Bisa begitu, bisa. Kalau masih lemah, makanya jangan sok-sokan, enggak, ana mau duduk sama mereka, biar ana mau pengaruhin mereka. Hati-hati ente. Kalau ente masih lemah, masih nggak kuat, bukannya engkau mempengaruhi mereka, malah engkau yang jadi terpengaruh oleh mereka. Ya, tandanya orang yang bisa duduk bersama mereka biasanya orangnya itu nggak perlu, nggak butuh duduk sama mereka. Memang aslinya nggak butuh, nggak pengen duduk sama mereka, nggak ada keinginan aslinya. Tapi dia terpaksa duduk bersama mereka untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Biasanya begitu. Tapi kalau dianya sendiri, wah, ana sendiri. Wah, ana nggak duduk sama teman-teman, ana ngerasa nggak enak, pengen. Ente yang perlu, ente duduk sama mereka, besok ente yang terpengaruh, udah pasti. Karena engkau masih lemah. Ya, al-bu'd. Nah, ini penting, ini poin penting. Ya, pergaulanmu engkau jaga. Setelah misalnya keluar dari daurah ini misalnya, udah teman-teman yang ente tahu nih kalau duduk sama mereka cuman ngomong nggak jelas, ya, nggak ada tujuan hidup sama sekali, duduk nggak jelas, buang-buang waktu doang, kadang dengan rokok, kadang dengan apa, kadang dengan nyanyi-nyanyi nggak jelas, tinggalin. Wah, kalau ninggalin mereka nanti saya dibilang sombong. Nggak apa-apa ente dibilang sombong, yang penting ente nggak sombong kan? Ente sombong emang, rasa lebih hebat dari mereka? Enggak, ya udah biarin aja mereka ngomong. Ucapan mereka itu nggak ngaruh. Ya, jangan ketakutan dengan ucapan mereka. Daripada ente rugi di dunia, rugi di akhirat nantinya juga. Ya, tinggalin tuh orang-orang yang kayak begitu. Ya, kalau memang mereka mau diajak kebaikan, mereka sih kalau diajak majelis, diajak ini nggak ada yang mau. Ya udah, ente yang tinggalin mereka. Loh, berarti saya memutus hubungan persaudaraan? Nggak ada persaudaraan, itu bukan persaudaraan. Persaudaraan di jalan Allah bukan kayak gitu. Persaudaraan di jalan Allah orang yang kalau diajak ibadah dia rajin, mau. Orang diajak maksiat dibilang enggak. Itu persaudaraan di jalan Allah. Kalau yang lain enggak, musuh. Nanti di akhirat jadi musuhmu. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Orang-orang yang orang-orang yang bersahabat, akhilla di dunia itu bersahabat. Nanti di hari kiamat akan jadi musuh. Gara-gara ente, gara-gara engkau, saling salahin jadi musuh. Kenapa? Karena nggak ada ngajak kebaikan. Kecuali siapa? Ilal muttaqun. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau ente punya teman nggak ngajak kepada kebaikan, nggak apa-apa, putus sekarang daripada putus nanti di akhirat kita berantem. Nggak usah, nggak apa-apa.
Jadi nggak usah khawatir. Oh berarti anak harus jauh dong dari teman-teman. Iya emang harus. Teman yang nggak ada manfaatnya, ya nggak ada ngajak kepada kebaikan, malah ngajak ente kepada perbuatan maksiat, malah membuat anak nggak ikut-ikut maksiat, anak cuma duduk sama mereka. Mereka yang minum, saya sih nggak minum. Sama aja. Ente rugi akhiratmu. Dan ini yang namanya ba'its akan hilang kalau kau duduk sama orang-orang kayak begitu. Tapi juga jangan sombong, jangan merasa oh enggak, ana lebih hebat dari mereka, ana lebih mulia. Enggak harus ente jauh dari mereka berarti memvonis diri lebih mulia dari mereka, belum tentu. Cuman engkau sudah tahu, maka engkau punya kewajiban. Mereka belum tahu, insya Allah ada waktunya mereka tahu, gitu aja. Engkau sudah dapat hidayah, insya Allah mereka juga akan dapat hidayah. Belum tentu saya yang dapat hidayah sekarang ini lebih mulia dari mereka yang sekarang ini belum dapat hidayah, kan belum tentu. Dari itu kita lepas dari sifat sombong. Gak boleh sombong memang, tapi meninggalkan mereka itu penting sekali. Kalau enggak, ini ba'its yang sudah tergerak di dalam hati, lama kelamaan hilang. Lama kelamaan gak ada. Mana pengen kayak begitu? Aduh udah deh susah deh kayak begitu-gitu. Nah, gak mungkin kayaknya sih. Itu kalau anda sih kayaknya jauh. Nah ini gara-gara siapa nih? Gara-gara duduk sama orang-orang yang kayak begitu. Ya. Yang kedua apa? Pertama, menjauhkan diri dari mujalasah, duduk dengan orang-orang yang mahjub. Yang kedua, wal i'rad an waswasatis syayatin, berpaling dari mendengarkan bisikan-bisikan setan. Nah, setan tuh akan bisikin ente, bilang apa? Udah urusan kayak begitu-gituan tuh, aduh ente jangan khayal deh. Kayak gitu mah urusan para aulia, orang-orang yang hebat. Kalau ente mah orang awam, orang biasa, gak bakal dapet ente kayak gituan. Itu waswasa setan. Kata siapa? Kan setan gak mau kita jalan. Agar kita tidak jalan, dia bakal waswasin, akan membisikkan, akan mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu. Ya, udah ente jangan terlalu ini deh. Itu sih orang lain. Kalau ente tukang maksiat, ente tukang gini, udah tahu diri aja dah. Kirain tahu diri. Padahal tujuannya untuk menahan orang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengarkan ucapan dia. Dengarkan siapa? Ucapannya para aulia Allah, para salihin. Makanya saya bilang tuh poin yang tadi yang disebutkan Imam Al-Haddad, yaitu mujalasat ahlillah hadza ahsan ma yakun. Sebaik-baiknya itu. Hudur majalisuhum hadza ahsan. Paling bagus karena semua ini yang disebutin ada di situ. Dalam majelis mereka. Wal i'rad an waswasati syayatin. Terus berarti di sini ada dua poin aja. Al-bu'd an mujalasatil mahjubin wal i'rad an waswasati syayatin. Dua perkara untuk menjaga. Baik. Untuk menerima panggilan ini gimana? Menerima ajakan dari ba'its ini, wa ijabatuhu bi an yubadir. Ijabahnya, menerimanya panggilan ini yaitu dengan segera. Jangan bilang, "Tar dulu, ini cakep, ini memang urusan perlu fokus, perlu mulia. Tapi sekarang ini saya masih sekolah. Jadi nanti dulu. Sekarang ini saya masih kerja. Jadi nanti dulu habis kerja. Saya sekarang ini belum nikah, nanti nikah dulu baru bisa fokus benar-benar." Ngapain nunggu ini semua nunda, kenapa? Emang nggak bisa dari sekarang? Emang ente kalau mau jalan kemana? Nggak ada, ente nggak jalan kemana-mana. Yang sekolah tetap sekolah, yang bekerja tetap bekerja, nggak apa-apa. Kalau kerjanya halal, sekolahnya benar, cuman ente atur waktu, atur tempat, atur keadaan untuk bisa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sekolah, ya saya sekolah, udah datang ke sekolah, gak usah sibuk dengan teman-teman yang banyak ngomong, banyak ini, fokus dengan sekolahmu, balik dari sekolah, jaga sholat 5 waktumu, jaga sholat sunnah, semua adab-adab yang nanti akan disebutkan oleh Imam Al-Haddad, ente kerjakan, ente amalkan, ente jalan. Kenapa nunggu lulus sekolah? Apa urusannya dengan sekolah? Apa urusannya dengan bekerja? Apa urusannya dengan rumah tangga? Apa urusannya dengan hal-hal lain? Gak ada urusannya. Berjalan menuju Allah itu kapan aja, dari sekarang udah jalan. Nahnu al-an, sekarang ini kita lagi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ditunda. Al-mubadarah bil inaba ila Allah, segera kembali kepada Allah. Wa yasduq, dan dia jujur. Jujur, benar-benar tulus. Fil iqbali ala Allah, dalam berjalan menuju Allah. Wala yatawana, dan dia itu jangan yatawana, apa namanya, lambat. Wala yusawwif, jangan bilang nanti yusawwif.
wala yatabata, jangan dia itu lambat, wala yuakhir, jangan menunda. Ini ucapan ulang-ulang begitu memang. Waqad amkanathul fursah, padahal dia sudah memiliki kesempatan. Falyantahizha, maka hendaknya dia gunakan sebaik-baiknya kesempatan itu. Wa futiha lahul bab, sudah dibukakan baginya pintu. Falyadkhul, masuk dah cepat. Wa da'ahu da'i, telah memanggilnya orang yang memanggil. Imam Al-Haddad telah mengajak kita ajak. Falyusra', segera, jangan nunggu. Wal yahdhar, maka dan hendaknya dia berhati-hati min ghadin ba'da ghad. Apa arti ghadin? Ghad artinya besok, nunda. Nanti besok deh, sekarang Anda belum bisa fokus, belum kosong, belum punya waktu. Ini kan perlu zikir, perlu. Loh, ini kan sholat 5 waktu tiap hari. Zikir sempatkan waktu, walaupun 1/4 jam, walaupun 5 menit. Nanti ada amalan-amalan yang disebutkan enggak mengambil dari waktu kita, enggak disuruh khalwat 40 hari, enggak disuruh jangan tidur sama sekali, enggak disuruh nanti jangan kerja sama sekali, enggak ada. Semuanya ini adab-adab yang akan disebutkan enggak mengganggu sama sekali aktivitas kita sehari-hari, enggak mengganggu. Ya, wal yahdhar min ghadin ba'da ghad, hati-hati jangan sampai dia mengatakan besok. Kenapa hal tersebut? Fa inna dzalika min amali syaitan, itu adalah pekerjaannya setan. Setan enggak mau kita berjalan, enggak mau kita berusaha. Kalau bisa jangan mulai sama sekali. Ya, itu tujuannya setan, enggak mau. Karena ini musuhnya dia nih. Kalau sudah seorang yuqbil 'ala Allah, menginginkan darul akhirah, waduh kata dia, ini ngapain nih orang? Waduh, ini bahaya. Kenapa kok bisa begini nih? Nah, udah deh, percuma, jangan gitu. Jangan. Ada lagi, ini kebanyakan orang ditahan oleh setan dengan cara percuma, nggak mungkin ya. Ada orang lagi, tapi itu biasanya orang-orang yang memiliki pemikiran yang nggak jelas. Apa? Udah sampai, baru mulai, belum apa-apa, itu udah sampai, itu udah wali, itu udah besar, udah hebat, udah kayak ginian semua udah. Ada orang-orang ketipu juga sama setan begitu tuh. Setan gak peduli mau ketipu dia dengan cara dia ngira dirinya sampai, atau dengan cara dia mengira dirinya gak bakalan sampai. Pokoknya gak nyampe. Tujuannya setan begitu. Ya, makanya obat dari segala sesuatu ini adalah mujalasat ahlillah, mujalasat ahlil ilm. Duduk dengan para ulama, duduk dengan para guru pembimbing, diajarkan sedikit demi sedikit, tertanam sedikit demi sedikit, nanti lama-kelamaan bisa. Ya. Qala wal yuqbil wala yatathabbat, hendaknya dia menghadap atau berjalan atau berarah, wala yatathabbat, jangan menunda-nunda atau bermalas, wala yata'allal, dan jangan dia beralasan bi'adamil faragh, bahwa dia enggak punya waktu. Aduh, ana untuk jalan kayak gitu, untuk share ilallah, ana enggak punya waktu. Kata siapa? Wa adamus salahiyah, atau engkau mengatakan saya tidak pantas. Adam salahiyah, tidak merasa tidak pantas. Jangan berdalih, jangan beralasan karena siapa saya kan bukan keturunan ulama, bukan anak santri pesantren yang belajar lama, ya, kakek moyang saya juga orang biasa, ya saya tahu diri lah, ya ketipu deh ente sama setan. Senang dia, iya betul gitu, udah nanti tahu diri, udah dia begitu tujuannya. Kata siapa? Ente nggak lihat tuh ada orang ya mantan pencuri jadi wali min auliyaillah. Ada lagi mantan perampok, tukang begal, taubat kepada Allah, berjalan menuju Allah sampai kepada Allah, jadi wali min auliyaillah, minas salihin. Disebutkan sampai di Syarh Al-Ainiyah, disebutin beberapa orang yang begitu. Kasusnya begitu dulu. Enggak keturunan sahabat, enggak keturunan nabi, enggak keturunan orang saleh, biasa aja, orang awam. Uwais Al-Qarani, jadi saleh, emang keturunan siapa? Enggak ada keturunan siapa-siapa. Emang statusnya apa? Bukan pemimpin suatu kaum, bukan orang pintar, bukan orang yang dianggap. Bahkan setelah dia seperti itu menjalankan jalannya dia, dianggapnya kayak orang gila. Orang-orang anggap ini orang gila. Nah, aduh, ya gitu deh, orang kurang waras gitu. Dia sibuk sendiri gitu, nggak jelas ngapain. Padahal min auliyaillah,
majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Makanya jangan bilang ada mustalahiyun, saya nggak pantas, saya nggak layak. Kata siapa? Ente sendiri yang ngucapin itu. Padahal Allah, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, setiap manusia yang sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, ruh yang dinisbatkan, ruh yang ada di dalam diri kita yang dinisbatkan oleh Allah kepada Allah, ruhi, kata Allah, itu semuanya bisa dan mampu untuk mencapai derajat ma'rifatullah. Udah calon untuk jadi wali Allah itu udah ada semua. Semua manusia yang Allah ciptakan baligh, agil, punya akal, kecuali orang-orang yang nagis. Nagis itu ya dia anak kecil, bayi kecil, belum sempurna akalnya. Atau orang yang gila, besar gila nggak bakal bisa jadi wali. Orang gila gimana ceritanya? Tapi orang yang berakal, baligh, agil, yang mukallaf bisa. Dan semua calon. Tapi tergantung dia mau jalan atau tidak, mau menerima bimbingan tersebut atau tidak. Itu tergantung dianya. Wa qala Abu Rabi' rahimahullah, berkata Abu Rabi', siru ilallahi urjan wa makasir. Ini ucapan nih ente hafal. Siru ilallah, berjalanlah kalian kepada Allah, menuju Allah, urjan, dalam keadaan pincang. A'raj itu orang pincang. Wa makasir, dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, dalam keadaan terputus-putus gitu loh, terpotong-potong. Wala tantadhirus sihhah, janganlah kalian menunggu sehat. Fa inna intidharas sihhati batalah, karena sesungguhnya menunggu sehat, arti sehat di sini apa? Udah siap, udah mampu, udah bisa. Karena menunggu yang namanya kesehatan itu atau kelayakan itu batalah, menjadi pengangguran. Artinya gimana? Berjalanlah menuju Allah dalam keadaan apapun. Oh ini ana terus terang, ana bisa sholat 5 waktu, bisa sholat sunnah, tapi ada maksiat ana nggak bisa tinggalin, ana gini. Imshi, jalan, minta sama Allah untuk Allah lepaskan engkau dari belenggu maksiat itu. Niat sama Allah, ya Allah saya pengen lepas, saya pengen taubat dan nasuha, saya pengen jadi orang yang benar, minta sama Allah. Tapi ente jalan, jangan bilang udah gara-gara ana masih terbelenggu dalam maksiat ini, jadi ana nggak usah jalan, nggak bisa sholat 5 waktunya ditinggal kadang-kadang, atau sholat sunnah nggak dikerjain kadang-kadang, atau zikirnya ditinggalkan kadang-kadang. Kenapa? Karena ana belum bisa ninggalin maksiat. Jangan. Memang betul meninggalkan maksiat adalah poin penting sekali untuk berjalan menuju Allah. Tapi jangan sampai itu menghalangi dengan jalan yang lain. Itu arti urjan. Nanti masih pincang kan berarti? Jalannya masih pincang. Arti pincang kan lagi jalan maksiat, masih terjerumus, masih sering kebawa hawa nafsu, sering emosinya masih meledak misalnya, masih sering malesan dalam beberapa hal. Enggak apa-apa, ente jalan aja. Itu pincangnya ente itu. Itu arti pincang, bukan pincang berarti ente beneran pincang, enggak. Menuju Allah kan enggak ada jalannya, enggak ada sesuatu yang gerak dari kita. Tapi pincangnya kita sholat, masya Allah, tapi masih berbuat salah yang lain. Atau zikir, masya Allah rajin, tapi masih berbuat sesuatu yang lain. Lanjut, terus berjalan. Bukan berarti halal, bukan berarti bagus, bukan. Tapi jangan sampai hal tersebut membuatmu tidak berjalan. Itu maksudnya. Ya. Berjalanlah kepada Allah urjan wa makasir, siru ilallahi urjan wa makasir. Kalau orang mau nungguin, ana mau nunggu hati ana tenang, ana nggak punya kesibukan, nggak ada yang mengganggu, nggak ada. Kapan? Ente sampai mati ente nggak bisa kayak gitu, nggak bakal dapet itu. Jadi jalan aja udah, ya mulai aja udah, begitu. Qala Ibnu Athaillah fil Hikam, berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ihalatukal amal, penundaanmu terhadap amalan, ala wujudil faragh, sampai datangnya waktu kosong, min ru'unatin nufus, termasuk tanda bobrok atau rusaknya nafsu atau diri, hati. Apa itu? Suka nunda-nunda, nanti sekarang ini belum kosong waktu, belum bisa tenang, nanti anak kerjain. Tunggu, kapan nanti bisa? Faragh, kapan memang kosong? Pokoknya ini jadwal dan waktunya untuk ini kerjain.
Jadwalnya untuk ini kerjakan, lakukan. Jangan nunda, jangan nanti. Karena penundaan sering menunda amalan yang harusnya dikerjakan sekarang, padahal ente punya waktu, bisa dikerjakan dengan berdalih nanti kalau saya lebih kosong, saya lebih fokus, saya lebih begini. Itu min ru'unatin nufus, termasuk penyakitnya nafsu, penyakitnya hati, ya, kejelekan atau kebobrokan dari hati. Ai kadzibun nufus wa kibraha, itu termasuk dustanya nafsu kita. Ya, kapan seorang itu kosong, punya kosong selagi dia masih hidup di dunia? Kapan itu kosong? Sekarang itu ya, abis ini mau makan, abis ini mau kerja, abis ini mau ketemu orang, abis ini mau setiap hari itu bakal sibuk, gak ada kosongnya memang. Maka engkau harus mengkosongkan diri, harus punya waktu. Jangan menuntut ilmu di waktu kosong, tetapi harus mengosongkan waktu untuk talabul ilmi, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harus. Kalau enggak itu gak bakalan, seumur umur juga gak bakal dapat. Hakadha, Masya Allah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan hati kita, Allah tanamkan di dalam kita al-ba'ith, yaitu gerakan, getaran di dalam hati kita, sehingga kita semua dimudahkan untuk berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah, dengan bimbingan Allah. Makanya itu doa yang biasa disebutkan, Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khair wa a'anahum alaih. Ya Allah, wahai yang telah memberikan taufik, kemudahan kepada orang-orang beramal kebaikan, dan engkaulah yang membantu mereka, berikan aku taufikmu. Waffiqni lil khair wa'inni alaih. Karena kita kan gak bisa, Allah yang bisa. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hal tersebut kepada kita, dimudahkan hal tersebut, dan Allah tidak mematikan kita, menutup usia kita, kecuali kita sudah tergolong orang-orang yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-wasilun, al-dha'iqun, al-mun'amun bil ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala al-khassah wa mahabbatihi al-khalisah ya arhamar rahimin.